menikmati kasih setia, menikmati perlindungan, menikmati penyertaan yang sempurna. Engkau berbicara setiap kali firman, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, menuntun setiap kami Tuhan, membawa kami tetap tinggal dalam rencana, sehingga hidup kami boleh mulia dalam-Mu. Kami terus memandang Engkau. Terima kasih. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu.
pergumulan, dia tetap satu-satu menjauh. Di saat badai bergelora dalam kehidupan kita mau tetap tenang, kita mau tetap percaya, karena Dia Bapa kita yang setia, Dia Allah yang punya kendali dalam kehidupan kita, Dia yang ngatur segala masa dalam kehidupan kita. Kami mau percaya Tuhan, dan kami mau tenang dalam perlindungan ya Bapa. Sampai sekalipun kami mau tenang bersama.
Berkali-kali Engkau memberikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yang kami tahu dan percaya, pertolongan-Mu tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Kekuatan daripada Tuhan tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Baik kami dalam keadaan yang baik-baik saja, baik kami ada dalam keadaan titik terendah dalam hidup kami, kami tahu ada Tuhan di sana, Bapak. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu.
bangkit mengalahkan maut. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan berfirman-Lah. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh tetap menjadi kekuatan bagi hidup kami. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh membawa kami kembali lebih dekat lagi dengan Engkau, Bapa. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus hidup memuliakan Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan menempatkan kami menjadi kesaksian yang hidup buat kebaikan Tuhan, kesaksian yang hidup buat kasih Tuhan, kesaksian yang hidup buat kuasa Tuhan. Ya Bapa, berfirman-Lah Tuhan pada pagi hari ini, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar Bapa. Ya Bapa, tutup bungkus hamba-Mu Tuhan di balik kuasa salib-Mu yang kudus itu Tuhan. Jangan biarkan hamba-Mu sedikit pun mencuri kemuliaan Tuhan di atas mimbar yang kudus ini. Tapi biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan yang mau kami dengar sama-sama pagi hari ini, yang menguatkan dan memulihkan setiap yang mendengar, termasuk hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Boleh terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Salam hidup Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik-baik semua keadaan. Puji Tuhan. Dolar naik, puji Tuhan. BBM naik, puji Tuhan. Tetap puji Tuhan walaupun keadaan tidak baik-baik saja di luar sana. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kita semua akan merenungkan sebuah kisah yang terdapat dalam 1 Samuel 7 ayat yang kedua sampai ke-14. 1 Samuel 7 ayat yang kedua sampai ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua pada pagi hari ini. Perikop ini berjudul orang-orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret di tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkata Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel.
Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin pada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya. Kisah ini adalah kisah yang cukup dikenal di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Apalagi di ayat 12 berbunyi, sampai di sini Tuhan menolong kita. Banyak dari kita orang percaya, Bapak Ibu, mengenal ayat ini dengan baik. Ayat ini sering jadi tema ucapan syukur kita, sering dijadiin status ya di media sosial kita, dipasang di ruang-ruang ibadah, di kamar, di rumah. Bahkan dikutip orang biasanya ketika mereka sedang mengalami pergumulan untuk menguatkan mereka bahwa sampai di sini Tuhan menolong. Ketika orang melihat kehidupannya, perjalanan hidupnya, ternyata banyak kali Tuhan menolong dia. Seringkali kita mengucapkan kalimat yang sama, sampai di sini Tuhan menolong saya. Betul Bapak Ibu? Namun yang sering kali kita menikmati kalimat ini, sampai di sini Tuhan menolong saya. Tapi kita sering lupa melihat keseluruhan perikop dari ayat ini. Kita lupa bahwa di balik pengakuan Samuel atas pertolongan Tuhan, ada kejadian-kejadian yang mengikutinya, mendahului ayat tersebut. Ya, kita sering kali cuma fokus sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita fokus sama hasil akhirnya, kita fokus sama pertolongan Tuhannya, kita fokus sama mujizat Tuhannya, kita fokus sama pemulihan dari bangsa Israel ini. Tapi kita nggak melihat proses bagaimana bangsa Israel bisa sampai pada pengakuan, sampai di sini Tuhan menolong bangsa Israel. Ya, jadi pada saat itu bangsa Israel dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu bangsa Israel sedang ada di dalam keadaan yang memprihatinkan. Kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, bangsa Israel menerima kekalahan dari bangsa Filistin. Tabut perjanjian direbut dari bangsa Israel. Puluhan ribu tentara Israel dibunuh, dikalahkan sama bangsa Filistin. Ya, bangsa Israel mengalami kekalahan, kemunduran secara rohani. Bahkan bertahun-tahun mereka hidup jauh dari Tuhan. Walaupun secara lahirnya mereka dianggap bangsa yang dipilih, yang dikasihi, dikenal dengan Allah, tetapi hati mereka pada saat itu jauh daripada Tuhan. Pada saat itu mereka tetap menyembah Allah, tetapi mereka mencoba menambahkan, mereka juga menyembah Allah-Allah asing, mereka menyembah juga dewa-dewa yang disembah sama bangsa yang ada di sekitar Israel pada saat itu. Mereka memelihara berhala di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka pengen menikmati berkat Tuhan, tapi untuk ketaatan sebentar dulu. Mereka nggak mau taat sama Tuhan. Makanya mereka mengalami kekalahan demi kekalahan pada saat itu. Ya. Walaupun mereka sudah ada di tanah perjanjian, tapi mereka nggak sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan. Karena mereka berkompromi dengan Allah-Allah lain yang mereka sembah juga.
Jadi pada saat itu selain mereka menyembah sama Allah, mereka juga menyembah Baal sebagai dewa kesuburan yang disembah sama bangsa-bangsa di sekitar Israel. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah Asitoret sebagai dewa kesuburan pada saat itu, yang juga disembah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka menjadikan Allah, menjadikan tabut perjanjian dalam tanda kutip seperti jimat aja, ya. Bukankah keadaan seperti itu sama seperti keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? Ya. Banyak kalau kita lihat di luar sana, orang datang ke gereja bukan karena mereka sungguh-sungguh mau ibadah sama Tuhan. Mereka cuma mau berkatnya aja. Mereka cuma mau pertolongannya aja. Tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Ya. Mereka menjadikan Tuhan cuma sebagai dewa penolong mereka. Ya. Mereka pengen mengalami pertolongan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Tapi mereka gak mau meninggalkan dosa-dosa yang mereka sudah nikmati sepanjang hidup mereka. Mereka mau menikmati juga mujizat yang besar dari Tuhan, mungkin kesembuhan, mungkin kekayaan, atau apapun itu. Tapi mereka gak punya kerinduan untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang dekat. Mereka mau menerima berkat Tuhan, tapi gak mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ya, kita mau hasil yang Tuhan berikan, tapi kita gak mau mendapatnya sesuai dengan jalan yang Tuhan mau. Ya, banyak dari kita yang seperti itu. Kita beribadah, tapi kita masih mau berkompromi dengan cara-cara dunia. Kita selalu berusaha menarik sejauh mana sih kebaikan Tuhan, iman kita, kasih karunia Tuhan bisa ditarik sama batasnya dengan dosa. Ya, kita selalu bertanya, sebenarnya ini boleh gak sih dilakukan sama orang percaya? Nipu-nipu dikit boleh gak sih? Toh yang lain juga nipu. Merokok boleh gak sih? Minum alkohol boleh gak sih? Kita bertanya bukan karena kita mau tahu itu benar atau enggak, dosa atau enggak, tapi kita mau cari tahu batasannya di mana nih. Sejauh mana kita masih bisa hidup menikmati segala kenikmatan yang dunia tawarkan, tapi kita tetap berada di dalam berkatnya Tuhan. Nah, itu yang Tuhan gak mau. Itu yang bangsa Israel lakukan, sehingga Tuhan seolah-olah gak menolong mereka, seolah-olah Tuhan mau mereka kalah, seolah-olah Tuhan mau tabut perjanjian itu direbut dari mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap selama ada tabut perjanjian, mereka gak akan kalah sama siapapun, karena tabut perjanjian itu dari Tuhan. Ya, mereka menganggap selama ada tabut perjanjian, mereka akan menang dalam segala perang. Tapi ternyata mereka dipukul kalah sama Filistin. Tabut perjanjiannya direbut. Karena itulah perikop ini kalau kita pelajari dengan baik-baik, kita bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel ini. Bagaimana akhirnya mereka bisa ditolong sama Tuhan, karena mereka berbalik kembali sama Tuhan dan bertobat. Ya, sebelum Tuhan memulihkan, sebelum Tuhan menolong, sebelum Tuhan memberikan kemenangan mereka atas Filistin, terlebih dahulu Tuhan memulihkan hubungannya dengan bangsa ini. Ya. Dan ketika bangsa ini bertobat, ada campur tangan Tuhan di situ. Barulah mereka dengan yakin berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Maka dari itu pagi hari ini kita nggak boleh melihat lagi batu Ebenezer sebagai simbol pertolongan Tuhan aja, tapi kita harus memahami jalan yang ditempuh sama bangsa ini sampai berdirinya batu Ebenezer ini. Kenapa? Sebab Tuhan yang menolong Israel pada saat itu adalah Tuhan yang sama, yang sanggup memulihkan
menolong, menyertai kita saat ini untuk menghadapi keadaan yang gak baik-baik aja di luar sana. Kita akan belajar 3 kebenaran penting hari ini, sehingga kita bisa merasakan juga pertolongan Tuhan. Kita juga punya batu Ebenezer di dalam kehidupan kita nantinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum Samuel mendirikan batu Ebenezer ini, sebelum bangsa Israel mengalami kemenangan yang besar atas bangsa Filistin, ada satu peristiwa penting yang terlebih dahulu terjadi dari bangsa ini, yaitu pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hal yang penting yang perlu kita pahami. Karena seringkali kan kita cuma pengen mujizatnya doang, kita pengen pertolongannya doang, kita pengen berkatnya doang. Tapi percaya atau enggak, sebelum berkat itu datang, sebelum mujizat itu datang, sebelum pertolongan itu datang, ada yang perlu kita lakukan. Seperti bangsa ini lakukan, itu pertobatan. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini yang tadi saya bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan lagi nanti di rumah, bahwa kemenangan Israel atas bangsa Filistin yang besar ini justru terjadi sebelum di medan perang, tapi terjadi jauh sebelum itu, yaitu ketika mereka mulai bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jadi sebelum ada kemenangan secara lahiriah, terlebih dahulu harus terjadi pemulihan rohani. Sebelum Tuhan mengubahkan keadaan mereka, Tuhan akan lebih dulu mengubahkan hati mereka. Tuhan terlebih dulu akan mengubahkan hati kita, membenarkan hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita mengerti bahwa pertolongan dari Tuhan, berkat dari Tuhan hanya akan terjadi ketika kita memiliki hubungan yang baik dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa tabut perjanjian berada di Kiryat dan Yearim. Tapi berlalulah waktu 20 tahun. Ya. 20 tahun tabut itu ada, tapi mereka hidupnya belum dipulihkan. Kenapa? Padahal tadinya mereka mikir bahwa selama ada tabut perjanjian, mereka akan mengalami kemenangan. Selama ada tabut perjanjian, berarti Tuhan ada di pihak mereka. Berarti Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memperbaiki keadaan mereka. Tapi ternyata kenyataannya tabut itu ada bersama mereka 20 tahun. Tapi keadaan mereka tidak berubah menjadi baik. Maka setelah itu barulah mereka sadar dan mereka berseru sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan. Di situ dituliskan di dalam Alkitab, seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kata mengeluh di sini bukan mengeluh karena mereka bersungut-sungut Tuhan nggak tahu, tapi di sini mereka berseru, mereka meratap sama Tuhan karena mereka akhirnya sadar bukan karena tabut itu, tapi karena Tuhan ada bersama mereka. Kehadiran Tuhan jauh lebih penting daripada tabut itu. Karena tanpa kehadiran Tuhan, keadaan mereka akan tetap sama aja. Mereka akan tetap ada di dalam kekalahan. Mereka keadaannya tidak bisa dipulihkan. Ya. Disinilah baru kita bisa melihat sebuah prinsip bahwa kebangunan rohani, pemulihan hubungan kita dengan Tuhan dimulai dari kerinduan kita akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak akan ada pertobatan tanpa kerinduan kepada Tuhan. Nggak akan ada pemulihan tanpa ada kesadaran bahwa kita butuh Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Selama seseorang merasa hidupnya cukup-cukup aja, selama seseorang masih merasa bahwa dia punya kekuatan untuk mengubah kehidupannya, selama seseorang masih merasa bahwa kekayaan apa yang dia punya bisa menolong dia nggak akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka keadaan rohaninya nggak akan pernah dipulihkan, dan keadaan lahiriahnya pun tidak akan pernah dipulihkan. Tanpa orang menyadari bahwa hidupnya kosong tanpa Tuhan, bahwa di dalam kehidupan yang nggak
ada tempat yang nggak bisa diisi sama sesuatu yang lain selain Tuhan. Kalau kita udah bisa menyadari itu kebutuhan kita akan Tuhan, disitulah proses pemulihan terjadi. Samuel kemudian berdiri di tengah bangsa itu dan menyampaikan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret di tengah-tengah kamu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Di sini ada respon yang Samuel minta pada bangsa itu, yaitu berbaliklah kepada Tuhan. Kata berbalik ini menggunakan kata syuf. Ini adalah kata yang sering banget dipakai dalam Alkitab Perjanjian Lama untuk menggambarkan pertobatan. Kata ini berarti berbalik, berputar arah, kembali, pulang. Itu. Jadi ketika kita bertobat, kita harus putar balik. Kita harus kembali dari yang menjauh daripada Tuhan, kembali pulang kepada Tuhan. Jadi pertobatan bukan sekedar kita merasa sedih karena kita melakukan dosa. Pertobatan bukan karena kita merasa bersalah kita sudah melakukan dosa. Pertobatan bukan sekedar kita menangis, berdoa, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tapi pertobatan adalah perubahan hidup yang nyata. Jika sebelumnya kita menjadi seteru Tuhan, melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan, kita berjalan pulang kembali kepada Tuhan, kembali kepada kehendak-Nya, kembali menyenangkan hati Dia, kembali memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Yang tadinya kita hidup semau-mau kita, sesuai kehendak kita, sekarang kita nurut sama kehendaknya Tuhan. Ya, seringkali orang memahami pertobatan dengan cara yang salah. Mereka merasa kalau mereka sudah menangis, berdoa, mengakui kalau mereka salah, menyesal, sedih, merasa bersalah karena melakukan dosa, mereka sudah bertobat. No, belum Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena banyak yang menyesal, banyak yang merasa bersalah, tapi hidupnya nggak berubah. Mereka cuma tahu mereka salah, mereka cuma bilang mereka menyesal, tapi mereka tetap jatuh dan melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Makanya kalau kita lihat bangsa Israel di kisah perikop ini, ketika mereka bertobat dan berbalik sama Tuhan, mereka benar-benar menjauhkan diri mereka dari para Allah asing dan Asitoret yang mereka sembah tadinya. Ya. Kalau kita melihat bangsa Israel sungguh-sungguh menjauhkan hidup mereka dari Baal dan Asitoret, mereka nggak pengen lagi menyembah Tuhan sekaligus menyembah Baal. Maka nanti kan kita lihat bagaimana perubahan hidup mereka, perubahan cara pandang mereka setelah mereka melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan mereka berpuasa. Pada zaman itu, puasa adalah tanda perkabungan. Puasa menunjukkan bahwa Tuhan lebih penting dari makan dan minum mereka. Bahkan ketika mereka menyembah air di Mizpah, mereka menghamburkannya. Mereka menunjukkan, mereka mempersembahkan air itu kepada Tuhan. Mereka lebih baik berpuasa, lebih baik gak makan, gak minum. Tapi itu mereka mau Tuhan kembali ada di pihak mereka, dan mereka kembali menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Makanya seringkali Bapak Ibu, kadang bukan Tuhan yang nolong kita, ya. Kadang kita udah berdoa lama, kok kayaknya Tuhan kan nolong kita ya. Keadaan kita nggak diubahkan ya. Bukan karena Tuhan nggak sanggup menolong Bapak Ibu, tapi kadang
masih mencoba cari cara-cara lain, cara kita sendiri untuk memulihkan keadaan kita. Kita pengen mengalami kuasa Tuhan, tapi kita masih cari kompromi. Sejauh mana sih saya masih bisa menikmati hidup ini di dunia? Ya, itu yang bikin kita nggak melihat pertolongan Tuhan. Padahal pertolongan Tuhan itu sebenarnya udah nyata disediakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Setelah bangsa Israel menunjukkan pertobatan mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka sungguh-sungguh membuang berhala dari kehidupan mereka. Mereka berpuasa, mereka mengakui bahwa mereka berdosa di hadapan Allah. Mereka berkumpul di Mizpah untuk berdoa, beribadah sama Tuhan, dipimpin oleh Samuel. Mungkin kita berpikir ketika kita sudah bertobat, ketika bangsa ini sudah bertobat, keadaannya langsung diubahkan sama Tuhan. Tapi kalau kita lihat kisah ini enggak. Ayat 7 menceritakan bahwa orang Filistin yang mendengar bahwa orang Israel berkumpul di Mizpah, berpikir bahwa orang Israel sedang berencana untuk menyerang Filistin, sehingga mereka mau duluan menyerang bangsa Israel. Penguasa para Filistin segera maju menyerang mereka. Ya, dengan kata lain, pada saat mereka coba memperbaiki kerohanian mereka, justru mereka dihadapkan dengan ancaman di dalam kehidupan mereka. Mereka waktu itu nggak siap untuk berperang karena mereka datang ke Mizpah untuk beribadah. Tapi justru ketika mereka datang untuk beribadah, datang ancaman, datang serangan dari bangsa Filistin. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita bertobat kepada Tuhan, bukan berarti hidup ini jauh dari masalah. Ya, orang-orang maunya ketika mereka dekat sama Tuhan, ketika mereka sering beribadah sama Tuhan, mereka mau hidupnya mulus-mulus aja, tanpa ada tantangan, tanpa ada masalah. Maunya pokoknya hidupnya berkati terus. Hidupnya enak terus. Tapi di sini enggak. Justru ketika bangsa Israel sedang beribadah sama Tuhan, menunjukkan pertobatan mereka, datang ancaman. Ada kalanya justru seseorang sungguh-sungguh, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita ibadah sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh, kita bertumbuh secara iman, tapi tantangan demi tantangan justru datang silih berganti. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah menjanjikan ketika kita hidup seturut kehendak Tuhan, ketika kita taat, hidup kita tidak akan tanpa badai. Tapi Alkitab selalu berkata, sekalipun ada badai, Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang dijanjikan Tuhan bukanlah jalan yang mudah, tapi kehadirannya di setiap langkah kita. Mau jalan itu menanjak tinggi, menurun curam, tetap ada Tuhan yang melangkah bersama-sama dengan kita. Ketika bangsa Israel melihat tentara Filistin mendekat, mereka ketakutan. Wajar mereka takut pada saat itu, karena mereka ingat waktu itu mereka 20 tahun yang lalu dikalahkan. Ribuan tentara mereka dibunuh mati sama tentara Filistin. Jadi mereka takut, mereka wajar. Mereka masih ingat bagaimana tabut perjanjian Tuhan direbut dari mereka. Pengalaman masa lalu itu membuat mereka sadar bahwa mereka nggak punya kekuatan untuk melawan Filistin pada saat itu. Apalagi mereka datang bukan siap berperang, tapi mereka datang beribadah. Namun kalau kita lihat di ayat yang ke-8, respon mereka saat ini berbeda. Kalau waktu itu ketika Filistin menyerang, mereka bilang ambil tabut perjanjian supaya kita menang. Tapi kalau kita lihat ayat yang ke-8, bangsa Israel berkata pada Samuel, janganlah berhenti berseru kepada Tuhan Allah kita bagi kami, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Terlihat perubahannya Bapak Ibu dari pertobatan bangsa Israel. Yang tadinya ketika mereka siap berperang, mereka siap tabut perjanjian sebagai jimat mereka.
Tapi saat ini ketika mereka diserang sama bangsa Filistin, mereka bilang sama Samuel, jangan berhenti berseru sama Tuhan, tetap minta pertolongan dari Tuhan. Dulu yang tadi mengandalkan simbol tabut perjanjian, sekarang dia mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita bertobat dengan sungguh, Bapak Ibu Saudara, akan terlihat dari kehidupan kita bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Kita butuh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena kenapa seringkali kita sebagai orang percaya ketika datang masalah dalam kehidupan kita, yang pertama kita lakukan pasti apa? Kita cari cara supaya kita bisa keluar dari masalah tersebut ya. Kita cari siapa koneksi kita yang bisa bantu kita. Seberapa dana yang kita punya untuk kita keluar dari permasalahan ini. Apa yang harus kita kerjakan 1, 2, 3 langkah-langkahnya apa supaya bisa keluar dari masalah ini. Betul? Itu yang kita coba dulu. Kalau udah mentok, baru jadi kita berdoa deh sama Tuhan. Udah cuma Tuhan yang bisa nolong kita saat ini. Dan kalau kita punya pengalaman seperti bangsa Israel, ketika masalah datang sama kita, yang pertama kita lakukan kita berdoa sama Tuhan. Kita serahkan permasalahan kita sama Tuhan. Kita tetap tenang menghadapi setiap permasalahan dan percaya Tuhan pasti kasih hikmat buat memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Jadi jalan keluar yang kita punya bukan jalan keluar yang kita pikirkan, tapi itu datang dari hikmat Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita dalam setiap permasalahan kita ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kemudian kita mencatat sebuah kalimat yang indah dan penuh pengharapan pada ayat 9. Tuhan menjawab dia. Jadi ketika Samuel berseru bagi bangsa Israel pada saat itu, Alkitab menuliskan Tuhan menjawab Samuel. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menjawab. Bilang sama kiri kanan dan bilang, Tuhan pasti jawab. Ya, kalau kau berseru sungguh-sungguh sama Tuhan, seperti yang dilakukan bangsa ini, Tuhan pasti menjawab. Jadi pertolongan Tuhan dialami oleh orang-orang yang bergantung dalam doanya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika Samuel berseru pada saat itu bukan Samuel bukan cuma menaikkan doa-doa sebagai ritual agama yang biasa mereka lakukan, tapi Samuel sungguh-sungguh berseru meminta pertolongan Tuhan keluar dari hatinya yang paling dalam, kerinduan bahwa benar-benar Tuhan, aku butuh pertolongan Engkau. Doa ini yang diserukan oleh Samuel adalah doa yang sungguh-sungguh datang dari hati yang haus, yang rindu akan kehadiran Tuhan menolong bangsa ini. Makanya kalau kita butuh pertolongan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berdoa sungguh-sungguh dengan imanmu, percaya, minta pertolongan datang daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menjawab. Ya, jadi ketika kita berdoa sama Tuhan, jangan jadikan itu percakapan satu arah. Ya Bapak Ibu, jangan cuma datang sama Tuhan minta, tapi dengar juga apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena Tuhan pasti menjawab apa yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan gak pernah nutup telinganya bagi seruan anak-anaknya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik perikop ini, kemenangan Israel gak dimulai dari medan perang, dari bagaimana ketika mereka mengangkat pedang atas serangan Filistin, tapi dimulai jauh daripada itu. Ketika mereka sadar mereka butuh Tuhan hadir, mereka berseru, mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka meninggalkan segala apa yang mereka jadikan berhala dalam kehidupan
membuat sungguh-sungguh berpuasa, menandakan keseriusan mereka kembali sama Tuhan. Dan mereka berseru sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Baru saat itu Tuhan menggunturkan para tentara Filistin itu sehingga mereka menjadi kacau balau. Di dalam setiap permasalahan kita ada tangan Tuhan yang turut campur tangan menolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bangsa ini, mereka nggak siap perang, mereka dalam keadaan terjepit. Mengingat mereka pernah kalah sama bangsa ini, dan mereka lihat kuasa Tuhan membuat bangsa Filistin, tentara-tentara Filistin ini kacau balau, sehingga ketika mereka mengangkat pedang, mereka bisa membuat bangsa Filistin ini kalah. Jadi ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah berseru, bergantung sama Tuhan sepenuhnya, ketika kita melihat tangan Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita, kita lakukan itu sesuai apa yang Tuhan mau, sehingga kita bisa keluar dari setiap permasalahan kita. Masalahnya kadang-kadang ya kita sama kayak bangsa Israel. Mereka ingat kekalahan mereka, mereka merasa bangsa Filistin lebih besar daripada mereka. Tapi mereka lupa bahwa mereka memiliki Allah yang besar. Kita juga gitu, kadang kita fokus sama masalahnya yang nggak selesai-selesai. Ya, kok masalah ini berlarut-larut dalam hidup kita. Kita fokus terus sama masalah kita sehingga kita lupa melibatkan Tuhan. Kita lupa kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap permasalahan kita. Kita punya Tuhan yang sanggup mengangkat kita bahkan dari dalam lumpur sekalipun. Makanya kita sering kali karena fokusnya sama masalah kita, kayaknya saya nggak sanggup melewati ini semua. Pilihannya akhirnya menyerah. Bahkan gak sedikit yang mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ketika berada di dalam pergumulan permasalahan yang mereka merasa mereka enggak kuat, karena mereka lupa mereka punya Tuhan yang besar. Mereka lupa meminta pertolongan daripada tangan yang begitu besar, tangan yang berubah paku yang mengalahkan maut, tangan yang penuh kuasa atas kehidupan mereka. Mungkin dari kita saat-saat ini sedang ada menghadapi Filistin dalam kehidupan kita, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang mungkin Bapak Ibu Saudara sedang alami atau lewati. Tapi pagi ini saya mau ingatkan, belajar dari kisah ini, kembali sama Tuhan, berdoa, bergantung, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti sediakan jalan keluarnya, asal kita mau taat ikut sama Tuhan. Setelah Tuhan memberikan kemenangan sama bangsa Israel atas bangsa Filistin ini, biasanya kita pasti berpikir bahwa pasti ini dirayakan besar-besaran, kemenangan besar ini setelah kalah 20 tahun yang lalu. Kita akan bersorak-sorai, kita akan berpesta. Tapi kalau kita lihat dari Samuel, dia enggak merayakan kemenangan itu karena dia tahu itu datang dari Tuhan. Maka dia 12 berkata, sambil Samuel mengambil sebuah batu, didirikannya di antara Mispa dan Yesana, yang namanya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya. Samuel membangun batu, diberi nama Ebenezer, dan dia bilang sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya. Samuel nggak bilang sampai di sini kita udah berjuang. Samuel nggak bilang sampai di sini akhirnya kita sudah berhasil. Tapi Samuel bilang ketika membangun batu itu, dia bilang sampai di sini Tuhan menolong kita. Kenapa? Karena Samuel tahu betul tanpa Tuhan mereka saat itu pasti hancur, pasti mati. Karena mereka pernah kalah, pernah mati diserang sama bangsa Filistin. Ungkapan Samuel sampai di sini Tuhan menolong kita memiliki maksud bahwa kalau Samuel melihat ke belakang perjalanan dalam bangsa Israel, berkali-kali Tuhan menolong mereka.
membawa mereka keluar dari Mesir. Di hadapan laut Tuhan belah laut. Di padang gurun Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Ya. Bahkan sampai masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan menyertai mereka dalam berperang mengalahkan bangsa-bangsa yang mendiami tanah itu. Tapi Samuel juga nggak bisa menutup bahwa sekalipun Tuhan sudah menolong, mereka juga sempat gagal. Di tanah yang Tuhan janjikan, mereka nggak menghidupi janji Tuhan. Hati mereka terbagi. Mereka menyembah Tuhan, tapi mereka juga menyembah Baal. Tapi ketika mereka kembali sama Tuhan dan Samuel berseru, mereka diberikan kemenangan atas bangsa Filistin. Makanya Samuel mendirikan batu itu sebagai pengingat, bukan lagi sebagai jimat, bukan lagi sebagai tempat yang menjanjikan kemenangan kepada mereka. Tapi ketika bangsa Israel melihat batu itu, mereka sadar betul mereka butuh Tuhan hadir dalam kehidupannya. Mereka sadar betul tanpa pertolongan dari Tuhan mereka nggak bisa apa-apa. Ya. Dan batu itu didirikan di antara Mispa dan Yesana, di tengah-tengah itu, supaya setiap generasi berikutnya dari bangsa Israel melihat batu itu, mereka juga mengingat kembali kisah ini, bahwa Tuhan menolong mereka lepas dari bangsa Filistin. Artinya apa? Artinya Samuel mau kesaksian ini dinikmati. Bahkan bukan hanya bangsa yang saat itu menikmati secara langsung, tapi setiap orang yang melewat batu itu tahu kisah itu. Artinya setiap pertolongan Tuhan atas hidup kita juga boleh jadi kesaksian yang hidup buat orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika orang-orang melihat kehidupan kita, mereka tahu betul pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Mereka tahu betul bagaimana kita menghadapi setiap masalah bersama Tuhan. Itu harus jadi kesaksian hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Karena manusia biasanya ingat yang susah-susahnya aja. Ya Bapak Ibu Saudara. Ingat bagaimana masalah itu terjadi, bagaimana keadaan yang gak baik-baik ini itu terjadi. Tapi kadang lupa pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita dapat masalah yang baru, seolah-olah kita gak pernah ditolong sama Tuhan. Ya, kita merasa, aduh, kenapa sih masalah datang lagi? Kita lupa waktu itu dulu. Kalau kita lihat, kita bisa hadir di tempat ini saat ini, itu semua karena berkali-kali Tuhan sudah menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ketika Tuhan menolong kita, bukan cuma supaya kita menikmati pertolongan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, tapi supaya hidup kita bisa jadi kesaksian buat orang lain, bahwa ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan seseorang, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan selalu memenuhi kehidupan orang tersebut. Ayat 13 dan 14 kemudian menunjukkan hasil dari pertolongan Tuhan tersebut. Orang Filistin ditaklukkan, kota-kota yang sebelumnya direbut dikembalikan, dan negeri itu menikmati damai sejahtera. Ya, jadi semua pemulihan tersebut terjadi setelah bangsa itu kembali sama Tuhan. Ini untuk mengingatkan kita juga bahwa pemulihan yang sejati dimulai dari pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dipulihkan, Tuhan sanggup memulihkan segala aspek kehidupan kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, studi kita, kesehatan kita, semua ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya, maka jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan biarkan berkat-berkat yang Tuhan berikan justru menjadi sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya luangkan waktu untuk melihat kehidupanmu sejauh ini. Apakah Tuhan membawamu sejauh ini
cuma membuat engkau menderita? Apakah Tuhan membawa engkau sejauh ini hanya untuk membuat hidupmu dalam kesengsaraan? Tapi apakah Tuhan membawa kamu sejauh ini untuk menikmati berkat-berkat damai sejahtera, kasih karunia yang sudah Dia berikan di dalam kehidupan kita? Mungkin hari ini, mungkin ke depannya akan ada tantangan-tantangan yang baru yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Seperti yang tadi saya bilang di awal, dolar naik, BBM naik, keadaan di luar sana nggak baik-baik aja, perang, ya. Keadaan ke depan bukan akan menjadi keadaan yang semakin mudah. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, sesusah apapun keadaan, kita pasti akan baik-baik saja. Walaupun mungkin keadaan kita bukan keadaan yang paling baik, tapi tetap pemeliharaan Tuhan pasti tetap nyata di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena Tuhan yang memulihkan Israel pada saat itu, Tuhan yang sama, yang sampai hari ini dan sampai selama-lamanya gak akan pernah berubah. Dia gak berubah, kasih setianya gak berkurang, kuasanya gak melemah, dan kasihnya kepada kita gak akan pernah habis. Saya mau pemain musik maju ke depan. Saya akan tutup khotbah ini. Bapak Ibu Saudara, kisah 1 Samuel 7 ini pada akhirnya bukanlah cuma kisah tentang sebuah batu yang didirikan Samuel, bukan cuma sekadar kisah tentang pertolongan Tuhan, tapi ini kisah tentang Allah yang setia kepada umatnya. Israel pernah gagal, pernah jatuh, pernah menjauh dari Tuhan, bahkan pernah mengalami kekalahan yang memalukan dari bangsa Filistin. Dari kisah ini, ketika mereka kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, berseru kepadanya dalam doa dan bergantung kepada Tuhan, mereka mengalami pertolongan yang nyata dalam kehidupan mereka. Karena itu ketika Samuel mendirikan Ebenezer, ia sedang mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa di balik setiap langkah perjalanan hidup umat Tuhan, selalu ada tangan Tuhan yang bekerja, memimpin, menopang, dan memelihara. Kalau bangsa Israel pada saat itu mempunyai Ebenezer sebagai batu pertolongan mereka, biarlah kita saat ini memandang salib Kristus sebagai Ebenezer kita saat ini. Sebab jika Ebenezer pada saat itu adalah tanda pertolongan Tuhan, tanda bahwa Tuhan sudah menolong bangsa Israel, maka salib Kristus adalah bukti terbesar bahwa Allah telah menolong umat manusia yang terhilang di dalam dosa. Dari salib kita bisa melihat kasih Allah yang tak terbatas. Dari salib itu kita bisa melihat pengampunan yang sempurna. Dari salib itu kita melihat pertolongan terbesar yang pernah diberikan Allah bagi manusia. Karena itu setiap kali kita mengucapkan sampai di sini Tuhan menolong kita, kita tidak hanya melihatnya sebagai pertolongan yang kita alami dalam hidup ini, tapi kita juga mengingat bahwa Kristus telah menyelamatkan kita dan memberi kita hidup yang kekal di atas kayu salib. Mungkin kita melihat perjalanan hidup kita masih banyak yang kita nggak ngerti ya Bapak Ibu. Mungkin ada doa yang belum terjawab, ada pergumulan yang masih berlangsung saat ini, ada air mata yang belum terhapus. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, saya ingatkan pagi hari ini, kalau Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sepanjang perjalanan hidup kita.
saling membuktikan bahwa kasihnya nyata. Kubur yang kosong membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, dan kebangkitan Kristus adalah jaminan kita sebagai anak-anaknya punya pengharapan akan masa depan yang baik. Karena itu jangan melihat masa lalu dengan putus asa, tapi dengan rasa syukur, dan lihatlah masa depan kita dengan iman. Sebab Tuhan yang menolong bangsa Israel di Mispa pada saat itu juga Tuhan yang sama yang akan menolong kita dan berjalan bersama kita sampai akhir kehidupan kita. Dan kiranya nantinya melalui kehidupan kita, orang lain bisa melihat kasih Kristus, merasakan terang Tuhan, dan mengenal Yesus yang hidup. Dan kiranya kehidupan kita yang paling penting bukanlah manusia memuji kita lagi, tapi Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur, kita bisa dengan yakin berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolongku. Sampai di sini Tuhan memeliharaku. Sampai di sini Tuhan menyertaiku. Dan itu semua terjadi karena kasih karunia Tuhan nyata di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat hari Minggu. Nikmati pertolongan Tuhan dalam hidupmu, dan saksikan setiap pertolongan Tuhan pada orang-orang yang berada di sekitarmu. Amin. Sehingga kita semua bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu.
dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau terus pakai dia dengan luar biasa. Engkau terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Keluarganya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dimanapun dia berada. Biarlah jadi berkat yang besar di dalam nama Yesus Tuhan. Semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau pakai kami dengan ajaib di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih bahkan kami semua yang hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua, bahkan yang tidak hadir pun yang mengikutinya secara online. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati kami semua. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Ya, mari Bapak Ibu. Kalau kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau mengangkat persembahan kita dan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan yang kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kembali Tuhan apa saja yang kami kerjakan. Engkau buat jadi berhasil, baik dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Apa saja yang kami lakukan Tuhan, Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa kami hari ini boleh beribadah dengan luar biasa Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami, Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang tidak bisa hadir karena berbagai macam alasan. Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka. Kalau ada yang sakit di antara mereka, mari Tuhan Engkau sendiri yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Engkau kuatkan kaki mereka sehingga mereka boleh berdiri kuat, teguh, kokoh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Bahkan ada yang liburan hari-hari ini pun, kemanapun mereka melangkah pergi Tuhan, Engkau beserta dengan mereka. Kami juga akan
minggu depan kami akan berangkat juga ke Kupang, dan juga ada yang ke Jawa. Tuhan kami serahkan, ada yang ke Lampung pun Tuhan sertai, Tuhan jaga lindungi seperti biji mata-Mu. Kendaraan yang kami pakai pun, pesawat yang kami gunakan pun, Tuhan Engkau sertai kami di jalan. Romal kecelakaan apapun kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Engkau pimpin dalam setiap langkah kami Tuhan, dan kami tahu kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kondisi hari-hari ini yang tidak memungkinkan, yang begitu sukar, yang begitu sulit, tapi kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami, ada Tuhan yang memimpin kami, ada Tuhan yang menolong kami. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir, karena kami punya Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus yang sanggup menolong kami, yang sanggup membawa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memimpin bangsa ini Tuhan, Engkau membawa bangsa ini keluar dari segala situasi ekonomi yang sulit Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan kasih, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden Tuhan, bahkan para menteri yang ada Tuhan, terlebih Menteri Keuangan dalam mengelola dengan baik Tuhan semua urusan negara ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Engkau sertai kami di jalan. Roh maut, kecelakaan apapun juga kami tolak, kami pada kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Yang tinggal di tempat ini Tuhan, tetap Engkau ada beserta dengan kami, Engkau pimpin, Engkau tuntun kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita menerima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan